Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Kali ini aku pengen menceritakan sebuah kejadian dan mungkin kalau Polo cuman mendengar ceritanya, Polo bakal mengira ini merupakan bagian ataupun adegan dari sebuah drama. Tapi kejadian yang bakal tak ceritakan hari ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di Korea. Kejadian kali ini berawal dari sebuah telepon yang terhubung ke 112. By the way, buat Polo yang udah tinggal di Korea mungkin tahu 112 merupakan emergency call untuk kejadian-kejadian kriminal ataupun yang bahaya. Sedangkan di Korea kalau misalnya ada yang sakit ataupun cedera, teleponnya kemana? Bukan 911. Kalau di Korea 119. Jadi buat Polo yang mau liburan ke Korea ataupun yang tinggal di Korea mau dicatat kejadian emergency berhubungan dengan kriminal 112, kalau cedera ataupun butuh ambulan 119. Oke, tanpa panjang cerita, mari kita dengar telepon yang terhubung ke 112 pada hari itu. By the way, perlu diketahui bahwa ini merupakan video yang memang diupload oleh kepolisian, bukan file rahasia yang tidak boleh diupload atau gimana. Langsung kita mulai. 실제 경찰청 신고 전화를 바탕으로 제작되었습니다. Video ini dibuat berdasarkan telepon yang benar-benar terhubung ke kantor kepolisian. 경찰입니다. 무슨 일이세요? 네, 여기 그 육교 있는 근처에 있는 모텔인데요. 짜장면 이름이 뭐예요? 짜장면이요? 혹시 남자친구한테 맞았어요? 네, 짜장면 집이라고 말하면서 저한테 말하시면 돼요. 모텔 이름이 뭐라고요? 여기 모텔? 네, 그게 부근에 있는 건가요? 네. 아, 여기 502호예요. 502호 가시고 똑똑똑 두드리면 문 열어주세요. 네, 짜장면 빨리 갖다 드린다고 하세요. 남자친구한테. Sekarang aku sama Polo melihat video ini gimana, kita bisa ngerasakan kan ya betapa seriusnya kondisi ini dan betapa deg-degannya ini cewek menelepon ke polisi pastinya sambil sembunyi-sembunyi takut ketahuan sama pacarnya sendiri yang sudah memukul dirinya. Tapi coba kita balik situasinya sebentar. Maksudnya dibalik gimana? Coba kita yang menjadi orang yang bekerja sebagai yang menerima telepon ini. Orang yang menerima telepon ini satu hari itu bisa menerima ratusan hingga 1000 telepon mungkin ya, mungkin. Dan sebenarnya cukup banyak orang-orang yang masih menelepon ke kepolisian hanya untuk mainan ataupun bercanda. Ataupun mereka itu cuma ngasih info bohong-bohongan ataupun telepon untuk suatu hal yang tidak terlalu penting ataupun darurat. Dan sebenarnya kalau misalnya polisi ini tidak jeli pada waktu itu, bisa saja polisi mengira ini merupakan telepon mainan dan bilang, "Udah jangan guyonan," dan langsung ditutup. Tapi untungnya pada kejadian kali ini, polisi yang bernama Kang Seung-gu, beliau yang mengangkat telepon ini, menyadari keanehan. Makanya selama 3-4 detikan itu ada keheningan dan menanyakan suatu pertanyaan yang begitu kritis. Mungkin kita yang melihat video ini sekarang ngerasa kayak, loh kan cuma tinggal telepon. Tapi bayangkan kalau misalnya seseorang yang selalu dipukul, disiksa, dan akhirnya memutuskan untuk nelpon ke polisi dalam kondisi bersembunyi. Itu seberapa deg-degannya. Orang jujur kita main game, main Counter Strike lah, main Dota, mau bunuh seseorang, sembunyi wes deg-degan ya dalam game. Apalagi ini dalam kejadian nyata. Sebenarnya kasus ini selesai begini aja, dan dengan video ini orang-orang itu melihat, wah ternyata polisi Korea itu lumayan tanggap dan cekatan dengan info yang diberikan melalui telepon 112. Tapi untungnya orang yang menerima telepon ini yaitu Kang Seung-gu, beliau itu sempat muncul di salah satu variety show bernama Yukis di Korea. Dan di situ beliau menjelaskan bagaimana beliau menghadapi telepon ini. Dan berikut penjelasannya. Beliau bilang seketika beliau mengangkat telepon itu, beliau itu merasakan suatu keanehan. Dan ketika mendengar minta 2 jajangmyeon dong, beliau itu berpikir keras katanya. Pertama, beliau bilang jarang sekali perempuan itu telepon ke 112 ataupun pusat darurat untuk memberi info palsu ataupun bercanda. Biasanya itu laki-laki. Dan di luar itu, angka 112 ini merupakan angka yang nggak mungkin orang salah pencet. Ya nggak? Biasanya nomor telepon itu ada 7 angka, kalau HP bisa 8 angka, 11 angka.
Masa salah telepon ke 112? Kalau misalnya salah telepon seharusnya langsung dimatikan ataupun oh maaf, ya kan? Tapi orang ini terus berbicara sehingga beliau ini mencoba untuk menganalisa sebisa mungkin. Yang pertama itu tadi, beliau ngerti kalau cewek itu jarang banget salah telepon. Yang kedua, beliau mendengarkan informasi yang diberikan itu sebisa mungkin coba beliau analisa. Dan sebisa mungkin berusaha memberi jawaban yang bisa menenangkan orang yang menelepon ini. Tadi info yang diberikan apa sih? Pertama, lokasinya. Hanya saja nama lokasinya tidak diekspos karena nggak bagus kan ya. Kedua, orang yang telepon ini pesan 2 porsi jajangmyeon. Dan ternyata waktu beliau keluar di variety show, beliau bilang ini ditelepon setelah jam makan siang. Jadi bukan jam 12, bukan jam 12 sampai jam 1 kayak 12.10, 12.15, tapi ini katanya sudah lewat jam makan siang. Jadi mungkin sekitar jam 3 ataupun jam 4. Sehingga beliau merasakan ini kayaknya ada sesuatu yang aneh dan coba beliau pikirkan, oke, lokasi di motel. Jumlah pesan makanannya itu 2. Yang telepon cewek. Apa kemungkinannya seorang perempuan telepon ke kantor polisi memberitahu lokasinya dan juga memesan 2 porsi? Nah, di situ beliau berpikir, oh, mungkin bareng sama cowoknya. Kemungkinan besar dia. Sehingga pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh beliau ini adalah, apakah kamu habis dipukul sama pacar? 혹시 남자친구한테 맞았어요? 네. Memang itu memakan waktu 3 hingga 5 detikan untuk berpikir. Tapi kita coba bayangkan dari sudut pandang perempuan. Dia udah telepon diam-diam dan memberikan hint-hint sebisa mungkin dengan clue ini biar polisi tahu. Ternyata polisi itu langsung tahu dan melemparkan pertanyaan. Kira-kira gimana nanti? Pasti nyaman banget toh. Dan setelah itu polisi pun terus bilang, oke, nggak apa-apa. Jawab aja telepon ini seolah-olah kamu lagi telepon ke restoran Chinese food. 짜장면 집이라고 말하면서 저한테 말하시면 돼요. Poin ketiga yang paling penting. MC di UGIS ataupun Yujesok itu sempat tanya ke polisinya. Di akhir telepon kita dengar bapak bilang kayak gini. 짜장면 빨리 갖다 드린다고 하세요. 남자친구한테. Kenapa kok bapak bilang kayak gitu? Ternyata tujuan dari polisi Kang Seung-gu nyuruh perempuan itu bilang seperti itu ada 2 alasan. Pertama, biar si cowok itu tidak curiga. Habis telepon, oh katanya Chinese food-nya bilang bakal cepet datang. Kedua, ini juga merupakan sebuah info terselundup buat yang nelpon. Kamu jangan khawatir, kita bakal kesana secepat mungkin. Kamu jangan khawatir. Bayangkan kita sebagai seorang yang nelpon gimana? Udah telepon diam-diam, langsung tahu dan diberitahu bahwa kita bakal ditolong secepat mungkin. Setelah itu, polisi Kang Seung-gu langsung mengirimkan pesan kepada polisi yang ada di sekitar itu dengan catatan tambahan. Please pergi ke kamar 502 dan ketok pintunya seperti pesan antar makanan. Kalau misalnya polisi gimana? Polisi buka! Tapi kalau misalnya pesan antar, jajangmyeon minta pesan antar makanan. Halo KFC. Halo, ya ini ada nasi goreng. Misalnya kayak gitu. Orang yang di dalam pun tanpa curiga akan membukakan pintu. Dan untungnya berkat polisi Kang Seung-gu ini akhirnya polisi yang pergi ke lokasi pun berhasil masuk ke dalam ruangan dan menemukan perempuan yang nelpon itu sedikit cedera sehingga polisi langsung memanggil tim ambulans dibawa ke rumah sakit, sedangkan si cowok yang melakukan kekerasan terhadap pacarnya sendiri ini langsung ditangkap dan diproses hukum dengan tuntutan kekerasan pada pacarnya. Cerita kali ini memang merupakan cerita yang singkat dan bisa dibilang cerita yang nggak terlalu spesial. Tapi satu hal ini yang aku rasakan. Kita sama seperti beliau. Kita sebagai seorang pelajar, seorang pekerja kantoran, ataupun apapun pekerjaan kita. Kita itu seringkali dihadapkan dengan sebuah hal kecil yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Tapi, kalau kita membuka mata kita lebar dan juga membuka telinga kita, kadang kita tahu kalau seseorang itu sebenarnya minta tolong dan itu merupakan kesempatan kita untuk menjadi seorang pahlawan.
Sama halnya kita kayak berandai-andai, wih andaikan aku punya tenaga kayak Thor bisa ngeluarin petir. Andaikan aku terlahir kayak Shang-Chi. Memang kita tidak terlahir seperti itu. Tapi melalui cerita kali ini kita jadi tahu. Mungkin kita itu udah sering kali ada kesempatan untuk menolong orang lain. Tapi ada orang yang menanggapi dengan serius dan membuat kesempatan ini untuk menolong orang lain. Sedangkan ada orang lain lagi yang menganggap ini sebagai guyonan dan melewatkannya. Begitu aja. Oke, Polo-Polo, jadi cerita kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik.